Kebanyakan dari kalian nonton anime karena adegan actionnya yang emang epic parah buat ditonton. Gue juga awalnya gitu sih. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu 10 rekomendasi anime action yang wajib kalian tonton. Pertama, Chivalry of a Violet Knight. Jadi di anime ini tuh nyeritain sebuah sekolah magis yang memanfaatkan sihir dalam pertempuran. Nah, mereka ini menggunakan senjata yang merupakan perwujudan jiwa mereka itu sendiri. Ini adalah cerita tentang Kurogane Ikki, seorang siswa berbakat yang sering dianggap sebagai kesatria gagal karena tidak memiliki kekuatan sihir. Sampai-sampai dia dapat julukan The Worst One. Nah, anime ini tuh cuma punya satu season, padahal gua berharap ada lanjutannya. Ya kalian tahu sendirilah, Studio Silver. 最弱が最強に打ち勝つにはどうすればいいか、そして至った一等しろ。 Kedua, Seven Deadly Sins, sebuah kelompok yang tinggal di wilayah Britania bernama Seven Deadly Sins. Sayangnya kelompok ini dibubarin karena kena fitnah mau kudeta kerajaan. Padahal mah cuma hoax. 10 tahun kemudian, para Holy Knight merencanakan untuk mengkudeta sang raja. Tapi untungnya Elizabeth si putri kerajaan tahu akan hal itu dan dia ditugaskan untuk mencari kembali kelompok The Seven Deadly Sins. Anime ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian tonton. Gua jamin gak bakalan kecewa. Tapi pas season ketiga, entah kenapa grafiknya jadi burik dan kaku banget, sampai-sampai banyak meme yang muncul karena hal itu. Ketiga, Sword Art Online. Jadi ceritanya ada sebuah game online canggih di mana para pemainnya harus menggunakan helm bernama Nerf Gear. Helm itu bisa memanipulasi otak penggunanya sehingga mereka bisa masuk dan merasakan langsung bagaimana dunia dari game yang mereka mainkan. Namun di hari pertama launching ada sebuah insiden yang terjadi di mana para pemain tidak bisa logout dari game dengan cara apapun. Yang jadi masalah adalah jika mereka mati di dalam game, maka tubuh aslinya juga ikutan mati. Satu-satunya cara untuk logout adalah dengan menamatkan game tersebut. Nah, disinilah MC kita muncul sebagai pahlawan. Keempat, My Hero Academia. Dunia di anime ini tuh agak istimewa, di mana setiap makhluk di sana punya kekuatan super. Bahkan tikus aja punya sih. Nah, dunia ini tuh banyak banget yang namanya pahlawan. Namun ada satu anak yang bertubuh lemah dan tidak memiliki kekuatan apapun tinggal di dunia itu. Dia adalah Izuku Midoriya, alias dia adalah MC-nya coy. Dimana MC kita ini mempunyai pahlawan idola bernama All Might. Setiap harinya dia usaha terus-terusan karena pengen kayak All Might. Sampai akhirnya dia bisa ketemu sama idolanya. Singkatnya All Might kagum dengan sifat MC kita, sehingga dia pun memberikan kekuatannya dengan cara makan maksudnya makan rambutnya. Kelima, SLF. Cerita tentang gamer yang dikenal dengan nickname Sanraku. Dia ini seneng banget main game-game yang dikenal ampas. Sampai suatu ketika Sanraku nyobain untuk main game dewa bernama SLF, game yang saat itu sedang naik daun. Dan dimulailah kisah kocak dia pas baru nyoba game dewa. Baru aja mulai langsung lawan bos bro. Keenam, Ragnar Crimson. Jadi ceritanya umat manusia hidup di bawah ancaman naga dan kebetulan MC kita adalah Ragnar, si pemburu naga. Jadi setiap pemburu naga di sini memiliki senjata perak untuk membunuh naga. Nah, kebetulan pemburu naga paling lemah adalah Ragnar. Jadi selama ini dia bekerja sama dengan pemburu yang jenius sekaligus tokoh yang banyak membasmi naga bernama Leonika. Sampai suatu ketika ada serangan naga yang menyerang kota dan mengakibatkan Leonika mokat pada kejadian itu. Nah, petualangan balas dendam Ragnar pun dimulai. Si Ragnar curang cowok, aslinya dia OP parah. Ketujuh, The Eminence in Shadow. Biasanya mah orang lain ketabrak karena kecelakaan. Lah ini sengaja malah dia ditabrak biar reinkarnasi. Emang agak sengklek MC kita ini. BTW MC kita namanya Cid Kageno. Nah, di kehidupan barunya, Cip ini diam-diam membentuk organisasi bernama Shadow Garden dan menjadi pemimpin organisasi tersebut. Nah, tujuan organisasi ini adalah untuk menjatuhkan sebuah sekte yang dikenal busuk alias sekte Diablo. Kedelapan, Fire Force. Jadi gampangnya ada peristiwa yang disebut dengan The Great Disaster, sebuah tragedi di mana manusia terbakar secara misterius. Manusia yang terkena api ini akan berubah menjadi manusia api yang berbahaya. Karena ancaman tersebut, dibentuklah pasukan yang disebut sebagai Fire Force atau pemadam kebakaran. Nah, MC kita adalah anak muda bernama Shinra Kusakabe yang ikut bergabung ke dalam Fire Force. Kesembilan, Seraph of the End.
Gampangnya, bumi lagi diserang oleh virus aneh yang menyebabkan manusia pada mati tanpa sebab. Dengan keadaan yang semakin kacau, muncul sekelompok vampir yang bilang akan menyelamatkan umat manusia. Tapi dengan syarat manusia harus menjadi ternak bagi para vampir. Nah, di sini kita akan bertemu dengan keluarga Hyakuya. Mereka merupakan anak-anak dari panti asuhan Hyakuya, dan 2 orang diantaranya akan menjadi tokoh utama dari cerita ini, yakni Mikaela dan Yuichiro. Anime ini sebetulnya bagus, tapi kalau kalian lanjut baca manganya, kedua karakter ini malah kelihatan agak sus. Terakhir, Hellsing Ultimate. Hellsing adalah sebuah organisasi rahasia untuk menyembunyikan fakta menakutkan tentang vampir dan melindungi penduduk yang tidak sadar dengan hal itu. Jadi MC kita adalah Alucard, vampir yang sangat kuat dan telah mengabdi untuk Hellsing selama bertahun-tahun. Entah bagaimana caranya, tapi yang jelas Alucard menikmati pekerjaannya sebagai pembasmi vampir.